Kalau anak milenial sekarang ini, Mbak Aci anak milenial yang gaul dan melek sosial politik. Wah, menarik nih Mbak Aci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aci. Pak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Mbak Aci. Sudah siap untuk mengobrol bersama saya, Pak? Insya Allah siap. Sebelum memulainya, Pak, saya ingin sedikit mengulas tentang profil hidup Bapak. Boleh. Bapak pasca sarjana dari komunikasi Islam. Iya, benar sekali Mbak. Iya, sekarang mengajar sebagai dosen di kampus Tain Sultan Abdurrahman. Itu sejak tahun berapa ya, Pak? Alhamdulillah mengajar di kampus Tain Sultan Abdurrahman semenjak 2014. Sampai saat ini? Alhamdulillah sampai saat ini, hanya saja karena diamanahkan sebagai Bawaslu Kota Tanjung Pinang, jadi sekarang izin cuti, Mbak Uci. Sekarang kita mulai obrolan dengan kita ya, Pak ya, tentang pengawasan Pilkada 2020 nih. Iya. Yang spesial di tahun ini kan karena adanya COVID itu ya, Pak ya. Jadi apa sih, Pak? Saya ini penasaran tentang tugas dan fungsi dari Bawaslu itu sendiri itu seperti apa, bisa Bapak jelaskan sama saya gitu. Baik Mbak Uci, saya izin untuk terlebih dahulu membuka masker karena kita masa pandemi. Iya, Pak. Jadi akhirnya kita menyesuaikan dengan gaya hidup baru, new normal. Iya, Pak. Yang pertama, terima kasih nih kepada Mbak Aci sudah mengundang pada hari ini. Kami juga sangat mengapresiasi channel Ruang Cerita. Kami sangat mengapresiasi, mudah-mudahan selalu eksis dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan kemudian tentu saja channel Ruang Cerita berkontribusi untuk Pilkada tahun 2020 karena memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi kalau kita merujuk nih Mbak Aci ke dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, kemudian juga merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, secara substansi tugas Bawaslu itu ada 4, Mbak Uci. Kalau bisa dijabarkan apa sih? Yang pertama, tugas Bawaslu ini melakukan, kalau disederhanakan, melakukan pencegahan terhadap berbagai potensi dugaan pelanggaran dalam pilkada. Karena kan pilkada ini harapan kita demokratis, sesuai dengan aturan, sesuai dengan perundangan. Nah, Bawaslu hadir melakukan pencegahan, jangan sampai terjadi potensi pelanggaran, terjadinya kecurangan, tapi on the track sesuai dengan peraturan perundangan. Yang kedua, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan dalam setiap tahapan pilkada maupun tahapan pemilu. Mulai dari proses pemutakhiran daftar pemilih, mulai dari pengawasan pencalonan pasangan calon, kemudian maupun dalam proses tahapan kampanye, hari tenang, sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara. Yang ketiga, fungsinya penindakan. Kalau sudah kita lakukan pencegahan kita dengan strategi sosialisasi kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat, kemudian kita membangun pengawasan partisipatif, mengajak masyarakat dengan seluruh latar belakang sosial, seluruh latar belakang ormas, seluruh latar belakang apapun, kita ajak bersama-sama untuk melakukan pengawasan. Sudah kita lakukan pencegahan, masih juga terjadi dugaan pelanggaran, maka kita lakukan proses penindakan. Nah, proses penindakan itu adalah menegakkan aturan jika ada dugaan pelanggaran. Kalau secara umum itu ada dugaan pelanggaran pidana pemilu maupun pidana pemilihan. Kemudian ada dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara. Kemudian dugaan pelanggaran administrasi, baik dilakukan oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU, maupun oleh peserta pemilu, baik itu pasangan calon dan sebagainya. Kemudian
penindakan terhadap dugaan pelanggaran undang-undang lainnya. Contoh, pelanggaran netralitas ASN. Nah, kita juga melakukan pengawasan. Kalau ada, kita akan melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Termasuk kalau pidana tadi itu politik uang, Mbak Aci. Nah, politik uang ini menjadi problem dalam setiap pilkada maupun pemilu. Jadi kita tegakkan aturannya. Kemudian yang keempat, Bawaslu ini punya fungsi pengadil. Pengadil untuk apa? Untuk mengadili di antara pihak yang bersengketa. Terutama adalah penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu. Dalam hal ini KPU. Jika ada keputusannya yang tidak sesuai dengan harapan dari peserta pemilu, pasangan calon, kemudian dinilai tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme, dan prosedur, maka peserta pemilu yang merasa kurang puas dapat mengajukan penyelesaian sengketa kepada Bawaslu, sehingga kita memberikan keadilan di antara kedua belah pihak yang berbeda harapan. Demikian. Ternyata tugas dari Bawaslu itu lumayan sulit juga ya Pak ya? Oh, luar biasa. Luar biasa ya. Tapi keren sih Pak sebenarnya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ini masih penasaran tentang 12 hal baru yang ada di pemilu untuk Bawaslu itu gimana ya Pak? Iya. Jadi rupanya Mbak Aci sangat mengikuti perkembangan ya. Perkembangan bagaimana? Jadi ini kalau anak milenial sekarang ini, Mbak Aci anak milenial yang gaul dan melek sosial politik. Wah, menarik nih Mbak Aci. Mbak Aci rupanya tahu ada 12 hal baru di TPS. Tapi sebelum masuk ke sana, Mbak Aci, kita juga Bawaslu sudah melakukan upaya penyiapan. Upaya kesiapan untuk mengawasi 2 hal baru nanti dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Insya Allah kita kan sekarang sedang menghadapi pilkada nih. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020. Di Tanjung Pinang ini ada 444 TPS. Kemudian masing-masing TPS itu ada 500. Dan setiap TPS nanti Bawaslu akan menempatkan petugas TPS, pengawas TPS. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan perekrutan, pembentukan, dan pelantikan pengawas TPS sekota Tanjung Pinang. Ada 44 sejumlah TPS sekota Tanjung Pinang. Untuk apa? Mengawasi pada hari H, pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Nah, terkait dengan Mbak Aci tadi, menyampaikan apa saja 2 hal yang baru. Yang pertama, 12 hal yang baru. 12 hal yang baru ini sebagian standar, memang sudah ada pada setiap pemungutan dan penghitungan suara. Tapi 12 hal baru ini juga ada hal yang baru. Karena kenapa? Kita menyesuaikan dengan suasana pilkada di masa pandemi COVID-19. Karena kita tidak harapkan jangan sampai pilkada ini menimbulkan klaster baru. Maka ini perlu disosialisasikan. Saya pikir pertanyaan Mbak Aci ini memberikan informasi dan pengetahuan yang positif buat masyarakat. Yang pertama Mbak Aci, setiap nanti masyarakat yang hadir ke TPS pada hari H, hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020, masyarakat diwajibkan menggunakan masker. Tapi saya pikir masyarakat sudah terbiasa. Hari ini kita kalau keluar rumah nggak pakai masker, rasanya ada sesuatu yang janggal, ada yang aneh, ada yang kurang. Apa yang kurang ya? Ya kan? Masyarakat insya Allah kita yakin sudah terbiasa untuk memakai masker. Tapi meskipun demikian, bagi masyarakat nanti yang hadir, maka pengawas TPS akan mengawasi, memastikan masyarakat menggunakan masker. Tentu nanti akan mengingatkan petugas KPPS. Petugas KPPS ini kan petugas teknis yang akan melakukan pengawasan nanti. Yang pertama pakai masker. Yang kedua jaga jarak. Nah, kalau pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan menganjurkan kita jarak paling minimal 1 meter kan Mbak Aci ya. Kita udah 1 meter nih kan? Udah 1 meter nih kita kan. Berarti kita sudah berupaya nih menerapkan protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, tersedia tempat cuci tangan. Jadi kita pastikan nanti kami Bawaslu Kota Tanjung Pinang, pengawas kecamatan, pengawas kelurahan, pengawas TPS akan memastikan di setiap TPS ada tempat cuci tangan. Sehingga nanti masyarakat yang datang cuci tangan dulu nih, cuci tangan dulu. Setelah itu kemudian langsung diukur suhu. Nanti akan ada termogan. Nah, nanti kalau seandainya suhunya di bawah 37,3, dipersilahkan masuk. Tapi nanti kalau seandainya ada yang melebihi itu, tetap dipersilahkan, nanti akan disediakan bilik khusus yang di atas 37,3. Jadi dipisahkan ya Pak?
akan ada bilik khusus nanti dipisahkan. Kemudian yang kelima, Mbak Aci, disediakan sarung tangan plastik. Jadi nanti masyarakat begitu sudah dicek suhu, diberikan sarung tangan plastik. Untuk apa? Untuk mencoblos. Jadi pada saat nanti memegang paku, kan paku itu cuma satu-satunya itu. Kan bergantian. Maka jangan sampai terjadi penyebaran COVID-19, antisipasinya adalah menggunakan sarung tangan. Nanti masyarakat mencoblos dengan menggunakan sarung tangan. Sarung tangan sekali pakai, setelah itu dibuang. Nah, supaya apa? Tidak menimbulkan penyebaran COVID-19. Kemudian nanti setelah mencoblos, Mbak Aci, masyarakat akan biasanya kan celup tinta tuh. Biasanya celup tinta. Sekarang nggak lagi, kalau sekarang diteteskan. Jadi diteteskan di jari. Tentu saja tintanya adalah tinta yang standar, yang tidak mudah hilang warna tintanya, sehingga menjadi penanda bahwa dia telah memilih, sehingga tidak bisa berpotensi untuk memilih lebih dari satu kali. Kalau lebih dari satu kali, potensi pelanggaran juga, Mbak Aci. Karena nanti dalam Undang-Undang 10 tahun 2016, ada ketentuan pasal yang menentukan setiap orang yang mencoblos lebih dari satu kali, itu ada sanksi pidananya. Nah, itu insya Allah nanti Bawaslu dengan jajarannya, termasuk pengawas TPS, akan mengantisipasi potensi itu. Kemudian, maksimal setiap TPS itu ada 500 di masing-masing TPS. Sebetulnya kalau untuk pilkada ini 800 di setiap TPS, Mbak Ci. Tapi karena kita masa pandemi COVID-19, maka kebijakan KPU, saran juga dari Bawaslu RI, kemudian juga pihak-pihak terkait, ada pemantau pemilu, paling maksimal ada 500. Supaya apa? Mengurangi kerumunan di TPS. Kemudian yang ketujuh, KPPS memakai APD. Jadi memakai APD lengkap. Nanti akan ada baju hazmat. Semuanya pakai baju itu. Dan kemudian nanti saksi, kemudian pengawas TPS tetap menggunakan protokol kesehatan, memakai masker, sarung tangan, kemudian juga tetap jaga jarak. Yang kedelapan, yang kesembilan, pengaturan pendatangan. Jadi nanti mulai dari jam 7, begitu dibuka nanti proses, masyarakat sudah ditentukan oleh KPU nanti, akan ada pengaturannya. Misalnya dari 1 sampai 50 dari jam sekian sampai jam sekian. Kemudian dari 60 sampai dengan 100 dari jam sekian sampai jam sekian. Sehingga masyarakat datang sesuai dengan jadwal dan kemudian tidak berkerumun. Kemudian disinfektan secara berkala di TPS. Nanti kami juga pengawas TPS memastikan dan mengingatkan KPS untuk dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Supaya apa? Orang yang sudah datang, kita sterilkan lagi suasana. Kalau disterilkan suasana kan insya Allah lebih meyakinkan dan antisipasi kita. Kemudian ada bilik suara khusus, yaitu apabila pemilih melebihi 37,3 derajat Celcius. Jadi ada bilik khusus. Jadi makanya kami menghimbau nanti kepada masyarakat, kepada warga, kepada pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT, jangan khawatir untuk datang ke TPS. Nanti akan disediakan bilik khusus dan akan senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Makanya gunakan hak suara kita dengan sebaik-baiknya. Jangan khawatir selama kita disiplin menegakkan protokol kesehatan. Terakhir, dilarang berkerumun dan hindari kontak fisik. Jadi kita himbau kepada masyarakat tidak berkerumun dan jangan sampai terjadi kontak fisik. Insya Allah, Mbak Aci, kita optimis nih. Kalau seandainya masyarakat disiplin dengan protokol kesehatan, dan tentu saja ada peran dari channel Ruang Cerita yang memberikan informasi yang positif, informasi yang produktif kepada masyarakat. Luar biasa. Jadi begitu ya Pak, 12 dari hal baru yang ada di saya. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya tuh penasaran untuk menjalankan pengawasan ini Pak. Jadi gimana sih sumber daya manusia untuk Bawaslu-nya, misalnya pengawasan pemilu di TPS-nya gitu Pak? Iya, jadi Bawaslu ini punya pengawas secara berjenjang, Pak Aci. Pertama ada Bawaslu RI di tingkat pusat, ada Bawaslu provinsi, kemudian ada Bawaslu kota. Nah, dalam hal ini kota Tanjung Pinang. Nanti ada pengawas di tingkat kecamatan. Di setiap kecamatan ada 3 komisioner. Kemudian di kota Tanjung Pinang juga ada 3 komisioner. Tapi nanti dibantu dengan sekretariat, ada jajaran staf yang akan membantu.
Kemudian nanti ada pengawas kelurahan dan ada pengawas TPS. Insya Allah pada hari H nanti Mbak Aci ada pengawas TPS kita yang berjumlah 440 orang yang mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan peraturan dan perundangan. Termasuk tugas pengawas TPS nanti adalah memastikan menerapkan protokol kesehatan. Menerapkan protokol kesehatan. Tapi secara umum tugas dari pengawas TPS adalah melakukan pengawasan terhadap persiapan tempat pemungutan suara. Jadi nanti mereka satu hari sebelum pemungutan dan penghitungan suara sudah survei nih di lokasi. Bagaimana kesiapan ruangannya, bagaimana penataan mejanya, di mana nanti ruang tunggunya, di mana kursi yang disediakan untuk masyarakat yang datang. Kemudian apakah panjang kali lebarnya sudah sesuai dengan standar atau tidak. Panjangnya 10 meter, lebarnya kemudian 8 meter. Itu sudah diatur semuanya. Semuanya sudah ada standar. Itu dipastikan nanti sesuai dengan ketentuan, Mbak Aci. Kemudian pengawas TPS memastikan pengawasan secara langsung. Dan kemudian nanti kalau seandainya ada dugaan pelanggaran, mereka akan mencatat, melaporkan, dan kami nanti Bawaslu akan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan perundangan. Tapi yang paling penting nih Mbak Aci, kami mengajak, nggak hanya tugas Bawaslu dan jajaran pengawas yang mengawasi. Kami mengajak Mbak Aci, sebagai generasi milenial, dan kemudian generasi milenial semuanya, teman-teman mahasiswa, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, untuk turut mengawasi. Makanya kami ada sosialisasi pengawasan partisipatif untuk mengajak partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada tahun 2020. Kalau ada dugaan pelanggaran, laporkan kepada Bawaslu Kota Tanjung Pinang. Kalau ada politik uang nih, Mbak Aci, tolak uangnya, laporkan orangnya. Sanksinya sangat berat. Jadi politik uang nih kenapa sih nggak boleh? Karena pertama dilarang oleh undang-undang. Yang kedua, politik uang ini dapat merusak demokrasi. Karena kenapa? Tidak sesuai dengan peraturan dan kemudian bisa berdampak nanti terhadap pemerintahan. Kalau logika sederhananya nih, saya sering sampaikan kepada masyarakat, kita menerima tak seberapa. Modal mereka yang keluarkan banyak. Nanti kalau mereka sudah duduk, mereka akan berpikir bagaimana balik modal. Padahal tujuannya sangat mulia. Bagaimana mensejahterakan masyarakat dan kemudian memajukan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Ya kan? Oleh karenanya kami ngajak nih Mbak Aci dan generasi milenial semuanya, yuk kita turut mengawasi. Kalau sanksi politik, sanksinya berat, Mbak Aci. Sebetulnya Bawaslu nggak mencari-cari kesalahan, bahkan melakukan pencegahan, termasuk melalui channel Ruang Cerita, melakukan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat, tolak dan lawan politik uang. Karena sanksinya sebagaimana diatur dalam pasal 187A ayat 1 dan 2, yang intinya adalah pemberi dan penerima sama-sama mendapatkan sanksi. Apa sanksinya? Sanksinya adalah 72 bulan atau sama dengan 6 tahun, kemudian 1 miliar uang. Jadi dapat 200.000, 300.000, atau mungkin paling banyak 500.000, tak sebanding dengan sanksi yang mendapatkan. Makanya Mbak Aci berperan besar memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk bersama-sama tolak dan lawan politik uang. Luar biasa. Pesan Bapak untuk masyarakat itu seperti apa sih? Baik. Wah, ini luar biasa nih kan. Pesan untuk kita semuanya nih Mbak Aci ya. Nah, Bawaslu Kota Tanjung Pinang menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang. Mari sama-sama kita sukseskan Pilkada tahun 2020. Kesuksesan Pilkada adalah peran kita semuanya. Tidak hanya peran penyelenggara pemilu, tidak hanya peran KPU dan jajaran, tidak hanya peran Bawaslu dan jajaran, tapi ada peran kita semuanya. Untuk apa? Mensukseskan pilkada yang demokratis. Pertanyaannya, caranya bagaimana? Nah, yang pertama, kita mendorong keluarga kita, sahabat kita untuk berpartisipasi pemilih pada hari Rabu, tanggal 9 Desember tahun 2020. Kemudian dalam tahapan kampanye, hari tenang dan pemungutan suara, yuk kita sama-sama kawal nih pilkada. Jangan sampai ada dugaan pelanggaran. Kalau ada, laporkan kepada Bawaslu Kota Tanjung Pinang untuk menegakkan keadilan pemilu. Kan makanya moto Bawaslu itu, Mbak Aci, bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Ini memberikan pemahaman tidak hanya Bawaslu yang mengawasi, tapi masyarakat juga turut mengawasi bersama-sama dengan masyarakat. Dan tujuannya apa? Untuk menegakkan keadilan pemilu bagi semua pihak.
Nah, itu harapan kita, Mbak Aci. Makanya masyarakat bukan lagi sebagai objek kontestasi, tapi masyarakat sebagai subjek perubahan untuk menentukan siapa pemimpin gubernur, wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang berintegritas dan profesionalitas untuk membawa kesejahteraan kepada masyarakat Kepri dan memajukan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Itu pesan kita, Mbak Aci. Kepada peserta pemilu, harapan kami taati aturan. Dan kemudian kita yang pengguna media sosial, manfaatkan gadget yang kita miliki. Kita semuanya mungkin punya media sosial, kita punya Facebook, Instagram, dan Twitter. Optimalkan untuk menyebarkan informasi yang produktif, informasi yang positif, sehingga memberikan pilkada kita yang menyejukkan. Pilkada, pemilu sering dimaknai sebagai pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Pesta itu kalau disebut pesta sering disebut dengan pesta apa? Pesta pernikahan, ya kan? Pesta perkawinan. Yang namanya pesta pernikahan pasti bawaannya bahagia. Wah, bawaannya syahdu. Tidak ada hiruk pikuk, persoalan, kerusuhan, dan sebagainya. Makanya begitu juga pilkada. Kami mengajak kepada kita semuanya, ciptakan pilkada yang menyenangkan sebagaimananya pesta yang menyenangkan. Kita ciptakan pilkada yang fun, yang menyenangkan, yang menyejukkan, menjaga toleransi. Perbedaan pandangan, harapan, dan aspirasi tidak menjadi persoalan, tapi yang paling penting menjaga kerukunan, kesejukan, persatuan, dan kesatuan di antara kita semuanya.